Kak Ine dan Kak Nia untuk ibadah online sekolah minggu GPDI Tuban. Adik-adik yang di rumah ingat ya, sebelum mengikuti ibadah jangan lupa yang pertama harus sudah mandi dan pakai baju yang rapi. tuh. Yang kedua, jangan makan dan minum saat beribadah. Dan yang ketiga, siapkan Alkitab dan buku catatannya. Ya, betul sekali. Adik-adik, di saat masa pandemi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan dengan protokol yang pertama, menggunakan masker dimanapun kalian berada di luar rumah ya. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir atau menyediakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak satu dengan yang lain. Kak Ina yakin adik-adik yang di rumah sudah siap memuji Tuhan kan? Siap. Sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu biar Roh Kudus dicurahkan di tempat di mana adik-adik berada. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Engkau memberkati kami. Tuhan Yesus, kalau kami mau melakukan ibadah online Tuhan, kiranya Engkau mau jamah kami, Engkau urapi kami, urapi anak-anak-Mu Bapa, biarlah anak-anak-Mu boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan lewat pujian. Terima kasih Yesus, kami siap memuji Engkau, kami siap meninggi-agungkan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Roh Kudus mau dicurahkan untuk kita semua. Kalian siap? Siap. Kita mau puji Tuhan bersama-sama ya. Roh Kudus dicurahkan untuk kita semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nah, adik-adik, Roh Kudus tercurah untuk kita semua, untuk anak-anak sekolah minggu, dan urapannya dahsyat. Adik-adik percaya yang di rumah? Amin, percaya dong. Adik-adik jangan lupa ya,
yang menonton video ini tulis di live chat nama kalian masing-masing untuk masuk ke dalam absensi sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sama pujian kita mau katakan kasih sukacita, damai sejahtera. Itu adalah buah-buah roh, dan kita harus punya buah roh itu ketika Roh Kudus ada dalam hati kita. Amin. Haleluya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Katakan kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari. Setiap apa adik-adik? Setiap hari. Yeay, puji Tuhan. Siapa yang mau dipimpin Roh Kudus setiap hari? Saya. Aku dong Kak Ina. Kita semuanya kepingin dipimpin Roh Kudus setiap hari. Betul Kak Nia. Kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah siap mendengar firman Tuhan? Siap. Mau dengar cerita firman Tuhan? Mau. Kita mau duduk, kita mau angkat pujian kita, katakan Roh Kudus yang manis penuhi hati kami. Kami anak-anakmu siap mendengar firman-Mu. Haleluya Amin Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhi kami Tuhan. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Amin Tuhan. Roh Kudus yang manis
Datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Mari kita menyembah Tuhan, katakan terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Roh Kudus memberkati kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus baik, Yesus baik. Roh Kudus penuhi kami semua, Roh Kudus urapi kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus Yesus. Haleluya. Urapi kami, urapi kami. Haleluya, haleluya. Setiap kami, Yesus ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur bagimu, kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup anak-anak-Mu Bapa. Ajar kami duduk manis, duduk diam, duduk tenang mendengar firman-Mu, supaya kuasa Roh Kudus itu dinyatakan atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat siang adik-adik sekolah minggu GPD Tuban dan Karang Laura yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saat siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap? Ada Alkitabnya, ada notesnya. Yuk kita siapkan hati kita, Alkitab kita untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, tema firman Tuhan kita pada siang hari ini adalah Roh Kudus memenuhi hidupku. Roh Kudus memenuhi hidupku. Sama-sama ya, kita katakan ya. 1, 2, 3. Roh Kudus memenuhi hidupku. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai 9. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul itu kitab yang kelima setelah Matius. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Nah, pasal yang pertama ayat 6 sampai 9. Demikian Kakak Ica bacakan ya. Perikopnya tentang Yesus terangkat ke surga. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayo sama-sama kita baca ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, haleluya.
haleluya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kalau siang ini kita belajar tentang Roh Kudus memenuhi hidupku, kita mau belajar siapa itu Roh Kudus, apa pengertian tentang Roh Kudus. Nah, perhatikan, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Kita kenal ada Allah Tritunggal. Allah apa teman-teman, adik-adik? Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, ketiga ini menjadi satu, tetapi bukan tiga, tapi adalah satu, yaitu Allah Tritunggal. Dan Allah Roh Kudus itu yang diutus Bapa ke dalam hati dan hidup semua umat manusia. Nah, Allah Roh Kudus juga disebut dengan Roh Hikmat. Allah Roh Kudus juga disebut dengan Roh Allah. Nah, dalam bahasa Yunani, Roh Kudus artinya adalah Parakletos. Apa adik-adik? Parakletos, yang berarti yaitu penolong. Wah, berarti kita bersuka cita. Yesus naik ke surga, Dia sediakan tempat untuk kita. Yesus tetap menjaga kita dimanapun kita berada. Tapi Yesus juga mengutus Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, tinggal di hati kakak Ica, di hati adik-adik, di hati orang tua adik-adik, di hati semua orang. Menjadi apa? Penghibur, penolong, penguat, dan juga apa? Memberikan hikmat dalam hidup kita. Nah, sekarang ada dua hal. Bagaimana cara kita menerima kuasa Roh Kudus? Bagaimana caranya Kak Ica supaya aku punya Roh Kudus, agar hidupku juga ditolong, agar hidupku juga diberikan roh hikmat? Yang pertama adalah membuka hati untuk Roh Kudus. Wah, hati ini kan gak kelihatan. Hati ini di dalam hidup kita semua. Nah, Tuhan mau hati ini gak boleh keras. Hati ini harus lemah lembut, hati yang kudus, hati yang suka mengampuni, hati yang tidak jahat. Ketika hati kita bersih, ketika hati kita benar di hadapan Allah, mari kita buka hati kita dan kita mengatakan, Roh Kudus, aku siap Engkau diami. Roh Kudus, bertatalah dalam hatiku. Ada lagu kan? Ku buka hati untuk jamahanmu. Ya, itu lagu itu sudah kita nyanyikan ya. Seringkali kita di gereja nyanyi lagu itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ayatnya berapa? Ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Adik-adik perhatikan lagi ya, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Maksudnya di sini adalah mari kita membuka hati kita. Mari adik-adik semua mau berkata, Tuhan, aku mau Tuhan mendiami hidupku. Aku mau Tuhan ada di hidupku. Caranya bagaimana? Ayo buka hati kita. Kita sungguh-sungguh berdoa. Kita sungguh-sungguh minta Tuhan, hatiku siap, hidupku siap untuk tempat Roh Kudus diami, untuk tempat Roh Kudus berada. Sehingga ketika adik-adik sendiri, adik-adik susah, adik-adik mungkin butuh hikmat mengerjakan soal-soal ulangan. Wah, adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu cemas, karena kita punya pribadi Allah. Siapa namanya? Roh Kudus. Nah, pribadi Allah ini yang akan menguatkan,
memberikan hikmat. Adik-adik semua, kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan menolong hidup kita, sehingga kita nggak mungkin salah jalan, kita nggak mungkin keliru, kita akan tetap ada di jalannya Tuhan. Yang kedua, wah luar biasa ya. Yang kedua adalah cara kita menerima kuasa Roh Kudus. Yang kedua, bersaksi kepada semua orang tentang Yesus. Wah, Roh Kudus itu diberikan dalam hidup kita supaya kita berani membuka suara kita. Kita nggak malu, tapi kita juga penuh roh hikmat. Kita bersaksi kepada semua orang, ini loh, aku sehat, aku diberkati, aku pinter. Itu karena Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat ayatnya, ayat yang ke-8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Wah, dari Yerusalem dan ke seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alkitab katakan apa? Kalau ada kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, kamu itu loh akan jadi saksiku. Kamu itu loh akan tahu caranya bersaksi. Adik-adik, hari ini Tuhan meminta kepada kita semua untuk berani bersaksi kepada semua orang. Bersaksi kepada semua orang itu artinya apa, Kakak Icep? Artinya menceritakan kebaikan Tuhan. Adik-adik sudah pernah disembuhkan toh dari sakit. Adik-adik pernah toh mengalami kenaikan kelas. Nah itu ceritakan, aku pinter, aku sembuh, aku sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik perlu minta Roh Kudus ada di hidup adik-adik semua. Kalau kita menjadi saksi Yesus, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas, kita juga tidak perlu menjelek-jelekan agama lain. Kita nggak perlu membahas agama lain, tidak boleh. Tapi yang kita ceritakan adalah nama Yesus. Nah, adik-adik semua sudah siap terima kuasa Roh Kudus? Siap? Sekali lagi. Semua adik-adik sudah siap terima kuasa Roh Kudus? Siap? Wah, luar biasa. Ayo, ada dua hal toh pada siang ini Kakak Ica khotbah. Apa adik-adik? Yang pertama, membuka hati untuk Yesus ada di hidup kita. Terus caranya yang kedua gimana? Bersaksi, menceritakan nama Yesus kepada semua orang. Kan kita ngomong toh dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Adik-adik nggak perlu ke ujung bumi, nggak perlu. Cukup teman-teman, keluarga, kenalan-kenalan kita, ceritakan Tuhan Yesus itu loh baik. Tuhan Yesus itu loh parakletos. Roh Kudus itu loh parakletos. Artinya apa? Penghibur, penguat, penolong dalam hidup kita. Ingat, Allah kita bukan tiga, salah. Allah kita adalah satu, Allah Tritunggal. Ya, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus juga pribadi Allah. Roh Kudus juga Allah. Allah Bapa juga Allah. Yesus Kristus juga Allah. Jadi Allah kita adalah satu, yaitu Esa. Allah Bapa kita satu. Puji Tuhan. Ya, adik-adik semua, ada hafalannya pada minggu ini. Di bawah ini Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8a. Dari PGTK sampai kelas 6 ada hafalannya sama. Kisah Para Rasul
Rasul pasal yang pertama ayat 8a. 8a-nya sampai di mana? Ayo coba dibuka Alkitabnya, Kakak Ica akan bantu ya. Kakak Ica bacakan ya sampai di mana ya. Demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, dan kamu akan menjadi saksiku. Sudah, titik di situ aja ya. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Puji Tuhan, haleluya. Senang ya? Nah, adik-adik semua bisa edafalan, terserah mau di mana, terserah pakai baju yang bagus, luar biasa ya. Dipakai baju yang bagus, nanti di video orang tua kita kirim ke guru-guru sekolah minggu hari Rabu malam, ditunggu sampai malam ya. Puji Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk, tangannya dilipat, mata ditutup. Kakak Ica akan mendoakan adik-adik semua yang di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini kami mengucap syukur. Kami datang di ibadah sekolah minggu online. Kami terberkati oleh puji-pujian, kami terberkati oleh firman Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami untuk Roh Kudus diami, untuk Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Kami membuka hati kami untuk kami berani bersaksi kepada semua orang tentang nama Yesus, nama yang luar biasa. Tolong kami Roh Kudus agar kami memiliki hikmat, kami memiliki kecerdasan, kami dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang sudah ibadah sekolah minggu online. Berkati mereka semua, berikan pertumbuhan rohani kepada anak-anak sekolah minggu. Tambah-tambahkan cinta dan takut akan Engkau dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Jauhkan dari segala sakit penyakit, Engkau sembuhkan dari segala sakit penyakit. Orang tua kami juga diberkati, orang tua kami juga diberikan kesetiaan, kerajinan untuk setia datang ke gereja, setia beribadah kepadamu. Akhir dari ibadah sekolah minggu pada siang ini, arahkan tangan adik-adik ke atas, ke surga, dan terimalah berkat. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat kemuliaan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan, semangat tercurah dalam kehidupan kita bersama. Diberkati pendidikanmu, diberkati masa depanmu, diberkati pelayananmu, diberkati keluargamu. Terimalah berkat yang sempurna mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, God bless you. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah papaku banyak tempat tinggal. Jika tidak, pengertian untuk aku mengajarnya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat ini, tempat bagimu. Amin. Tuhan berkati. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Di rumah Bapakku banyak banyak
tinggal. Tempat tinggal. Jika tidak Jika tidak demikian, demikian, tentu tentu aku aku mengatakannya mengatakannya kepadamu. Sebab Aku aku pergi ke situ pergi ke situ untuk untuk menyediakan melihatkan tempat tempat bagimu. bagimu. Amin. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. 14 Ya, ayat ayat 2. 2. Di rumah Oma aku banyak tempat 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 tinggal. tinggal. Jika tidak Tidak demikian, mereka tentu untuk aku satu mengatakannya kebetulan kepadamu. kamu Sebab dapat aku pergi untuk ke situ untuk untuk menyediakan tempat tempat bagimu. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yohanes 14 ayat 2. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak, dan tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke itu untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya
Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 2. Begini bunyinya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ tempat menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pasti ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat untukmu. Amin. Terima kasih, Tuhan. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk mempersiapkan tempat bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2.
Di rumah bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku ke situ untuk memberikan tempat bagimu. Di Yohanes 14 ayat kedua, demikian di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 2, di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, maka aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Shalom, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku telah mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekian, terima kasih.